Ya, IHSG mencoba bertahan di level 6.000. Untuk mengupasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan M. Al-Fatih selaku Senior Technical Analyst Samuel Sekuritas Indonesia melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Al-Fatih. Selamat pagi. Pagi Pak, sehat selalu ya Pak. Senang banget nih bisa ketemu lagi sama Pak Al-Fatih pagi ini. Ya, baik. Iya, Pak, ini kan kalau kita melihat ya pergerakan IHSG kemarin ini masih mengalami fluktuatif terus nih pada perdagangan Senin. Bahkan volatilitas IHSG ini belum mereda karena gejolaknya makin kencang di hari pertama pekan pendek ya, bursa jelang Lebaran 2025 ini. Bahkan kalau misalnya kita melihat nih ya di awal sesi pertama aja IHSG sempat anjlok 4,65% nih ke level 5.967, menembus di bawah batas psikologis 6.000 sebelum akhirnya parkir di 6.161,28. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada perdagangan kemarin nih Pak? Ya, yang kita ada dua kemarin ya. Kan Hmm. dalam beberapa hari ini gejolak dari apa namanya dan antara ya dan Ya. juga kebijakan-kebijakan BI. Jadi eh, pelaku pasar itu sedang menunggu hal-hal itu ya. Kemarin dan antara itu kan eh, pagi ya disampaikan dan memang setelah itu kan siangnya rebound kembali ya ISG-nya. Jadi ada sedikit harapan lah ya dari eh, apa namanya manajemen yang sudah diumumkan tentang Danantara. Akan tetapi juga pelaku pasar itu kan juga masih menunggu gitu ya. Hmm. Ini seperti apa kiprahnya gitu. Karena kan eh, apa namanya memang tokoh-tokohnya katakanlah berkaliber gitu ya. Tetapi kan nanti yang ditunggu adalah bagaimana actionnya gitu. Tapi sebelum menunggu atau melihat hasil yang bisa dicapai, yang pertama dilihat adalah kan dalam beberapa minggu terakhir ini yang heboh itu kan bank beberapa bank besar yang sangat menguntungkan gitu ya dimasukkan ke dalam Danantara. Nah, ini Hmm. menjadi satu apa namanya perhatian gitu karena sebuah usaha yang sedang jalan dengan bagus ketika direksinya diganti pun itu sudah menjadi tanda tanya buat pemegang saham ya. Apalagi ketika strukturnya diubah luar biasa begitu ya. Nah, itu Hmm. apa namanya? Investor itu eh, melihat dulu dari jauh ini mau diapakan gitu ya seperti apa dan lain sebagainya karena kan aturan-aturan mainnya masih masih dalam pembicaraan ya. Tokoh-tokohnya juga baru kemarin ditetapkan gitu ya jadi eh, yang apa namanya yang menjadikan perhatian tuh itu. Dan juga memang data-data dari beberapa emiten terutama yang bobotnya besar di ISG, seperti grupnya Pak Prayogo itu kan memang Hmm. ada beberapa yang sedang menurun kinerjanya ya. Jadi ya wajar ya terjadi koreksi-koreksi dan kombinasi dari semua itu menyebabkan indeks kita turun. Dan kalau kita lihat juga dengan kurs rupiah yang masih melemah gitu ya, Hmm. itu kan menunjukkan bahwa memang asing bukan hanya keluar dari sahamnya, tapi memang sedang keluar dari Indonesia. Ya, Hmm. karena eh, kebijakan-kebijakan pemerintah ini kan memang masih tanda tanya ya. Ya. Eh, Seperti misalnya pajak yang tiba-tiba anjlok, memang kita tahu kan itu masalah teknis sebenarnya ya, karena aplikasinya yang belum sempurna dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti eh, ada pemasukan yang tertunda lah gitu ya. Jadi nanti kan akan ditutupi lagi. Tapi pada saat ini banyak yang sedang, terutama asing ya, melihat dulu nih apa yang sedang terjadi nih di Indonesia kira-kira begitu. Pak Alfati, kalau misalnya melihat kemarin kan sempat IHSG meskipun sempat anjlok begitu ya di bawah level 6.000, tapi kemudian akhirnya kembali menguat. Apakah ini menunjukkan pada saat peluncuran atau nama-nama pengurus struktur dan antara ini diluncurkan itu ada sebuah kepercayaan yang kembali gitu dari para investor? Ya, paling tidak kekhawatiran-kekhawatiran bahwa manajemen Danantara akan diisi oleh eh, politisi atau balas budi yang banyak terlihat ya di masa-masa lalu itu
kan kita lihat bahwa oh oke, yang masuk ini profesional gitu ya. Nah itu Hmm, setidak-tidaknya memberikan sebuah eh, sentimen positif gitu ya, meskipun sifatnya masih jangka pendek karena kan tadi yang saya sampaikan, lalu gimana nih gitu kan aturan mainnya dan lain sebagainya, bagaimana gebrakan mereka. Nah ini yang ya. pasti akan ditunggu terus dalam beberapa bulan ke depan. Hmm. Sebenarnya memberikan sentimen positif tapi hanya untuk jangka pendek saja ini ya. Berarti masih wait Ya, and see sebenarnya pasar begitu. ya keraguan masa yang tentang orang-orangnya udah ternetralisir. Nah sekarang tinggal Hmm. sepak terjangnya gimana. Tinggal menunjuk kinerjanya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita melihat kan sebenarnya dana asing juga ini masih tercatat kabur begitu ya dari pasar saham domestik. Bahkan kalau misalnya melihat pada perdagangan kemarin nih aliran dana asing tercatat keluar sebesar 160,86 miliar nih di pasar reguler. Ini kenapa sih kira-kira apakah memang Indonesia masih dinilai kurang menarik begitu untuk investasi bagi pasar asing, investor asing? Ya, jadi ini memang kompleks ya. Jadi ada Hmm. faktor-faktor internal dan ada faktor-faktor global ya. Faktor globalnya memang ketika dana-dana itu memang berkurang ya ke kita ke Indonesia gitu sehingga Hmm. eh, apa namanya pindah gitu kan. Kalau industri kan banyak ke Vietnam gitu ya. Kalau investasi mungkin banyak ke China dan lain sebagainya dari apa yang eh, eh, investasi langsung gitu ya. Nah, di sisi lain juga dengan gejolak-gejolak global, investor global tentu lebih memilih negara-negara yang lebih eh, kuat lah ya seperti itu dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti kita gitu ya. Itu faktor global juga ada di sana. Faktor internal juga tadi ya beberapa laporan keuangan Hmm. menunjukkan penurunan, kemudian juga data-data ekonomi ada yang bagus, ada yang eh, apa namanya menurun gitu ya. Tapi kombinasi semua itu memang eh, menjadikan saat ini sampai saat ini indeks asing masih berjualan. Tapi kalau hanya beberapa miliar, beberapa ratus miliar, mungkin udah mulai mereda sih sebenarnya. Karena kan beberapa waktu yang lalu kan sampai triliun gitu ya aksi Hmm. jualnya. Jadi mudah-mudahan ini sudah mulai berkurang ya. Apalagi ini bisa dibilang kalau secara teknikal ya, ini berada di daerah-daerah support trend line, Hmm. pola-pola apa namanya konsolidasi di Juni ya, di pertengahan Juni itu ini bisa dibilang harga terendahnya sejak Juni 2021 ya, dari 2021. Jadi ini level-level yang apa namanya kemungkinan sih memang ada rebound-rebound ya sambil melihat prospek selanjutnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dilihat pada perdagangan hari ini, kira-kira apakah IHSG akan terus melakukan koreksi atau justru akan ada penguatan? Ya, mungkin penguatan dulu ya di awal-awal sesi, karena kan ini penurunan-penurunan yang kemarin seperti -4% ya, Hmm. terendah. Tentu ada reaksi-reaksinya ya, reaksinya itu ada rebound-rebound ya. Nah, tapi apakah rebound yang terjadi di apa namanya awal sesi ini berlangsung lebih lanjut? Mungkin eh, kenaikan-kenaikan yang ada belum terlalu kuat ya. Jadi saya rasa karena kan kita juga melihat sebenarnya penurunan indeks ini udah sejak September tahun yang lalu ya. Jadi Hmm. kemungkinan kalau akan berubah menjadi tren naik, dia cenderung akan konsolidasi dulu ya. Jadi saat ini kalau ada kenaikan-kenaikan mungkin masih akan ketahan di 6350-an gitu ya. Sedangkan penurunan di sekitar 6.000 itu sudah menjadi level menarik lagi ya untuk indeks kita untuk rebound ya. Jadi areanya di sana. Kalau jangka pendeknya ya pagi tadi sempat naik, mungkin nanti ada koreksi, tapi secara secara jangka menengahnya mungkin market belum kemana-mana nih, masih Hmm. melihat perkembangan-perkembangan selanjutnya. Kalau bisa dikatakan berarti pelemahan IHSG ini apakah memang lebih ke faktor sentimen dari Danantaranya sendiri terkait menunggu nama-nama yang akan resmi diluncurkan seperti itu, atau memang karena ada libur panjang Lebaran ini ya terkait bursa yang ini kan memang merupakan pekan pendek sebenarnya?
Iya, iya, itu faktor tambahan lagi ya. Jadi Hmm. apa namanya, eh, investor itu kan juga berhitung ya tentang biaya uangnya ya. Jadi kalau misalnya Hmm. dia simpan dan kemudian ada libur seminggu lebih gitu kan, eh, apa namanya, kalau dia pakai margin kan bunganya jalan terus gitu ya. Jadi mereka mungkin akan keluar dulu gitu. Hmm. Jadi ini memang menambah kompleksitas di market kita ya, selain yang sudah kita bicarakan tadi gitu ya. Berarti apakah ini artinya para investor atau trader ini cash is king begitu? Ya, dalam kondisi ketidakpastian memang bobot cash harus lebih diperbanyak ya, meskipun Hmm. untuk jangka pendek ya tetap ada opportunity. Apalagi kalau untuk jangka panjang ya, beberapa saham saat ini udah luar biasa murahnya gitu ya. Iya. Hmm. Apa namanya, saham-saham ini kan banyak yang harganya sekarang di harga-harga eh, pasca COVID ya di tahun Hmm. 2021 yang tadi saya sampaikan. Jadi sedangkan kan kondisi ekonomi kita harusnya sih jauh lebih baik ya daripada masa-masa itu. Meskipun memang belum belum apa namanya, bergerak kencang gitu ya, tapi paling tidak kondisi kita harusnya sih lebih baik dari masa-masa waktu itu ya. Kalau misalnya Pak Alfati melihat hari ini kira-kira apakah para investor masih akan berhati-hati begitu untuk kembali ke market? Karena kan kalau misalnya kita melihat pelemahan IHSG ini terjadi bersamaan saat beberapa bursa regional justru terpantau hijau pergerakannya ya. Ya misalnya seperti Hang Seng Index Hong Kong dan juga Straits Times Index Singapura ini. Kira-kira seperti apa arahnya untuk hari ini? Apakah masih akan berhati-hati atau melakukan profit taking? Ya, saya rasa sih ada unsur profit taking juga ya, yang Hmm, sempat masuk pada saat minus 4% gitu ya. Saat ini tentu mengambil kesempatan untuk melakukan profit taking, dan juga kita tinggal hitung-hitungan aja nih yang margin ini kapan dia harus jual nih supaya nggak kena bunga libur panjang gitu ya. Jadi hmm, itu faktor-faktor jangka pendek yang perlu dilihat juga. Kalau saya lihat sih di apa namanya, dalam 3 hari terakhir ini ada gap ya, meskipun ya. tidak murni, gapnya di sekitar 6260 ya, 6260. Jadi tadi sempat sih naik di 6265 tapi terkoreksi lagi. Jadi kelihatannya Hmm. gap ini masih menahan ya tekanan apa namanya, kesempatan untuk dia menguat lebih jauh ya. Jadi range-nya sih yang saya sampaikan tadi ya, di sekitar, mungkin kalau jangka pendeknya lebih jangka pendek di 6100 sampai dengan Hmm. 6.300 gitu ya. Mungkin tadi kan pagi naik dulu, nanti koreksi, bisa jadi nanti di sesi-sesi siang mulai menguat lagi gitu, karena faktor regional masih masih oke gitu ya, seperti itu. Tapi sempit masih. Baik-baik. Pak Alfatih, ini ada sahabat kabar bursa yang ingin bertanya, Ya. apakah Danantara mungkin bisa jadi katalis positif untuk mendongkrak IHSG? Ini pertanyaan dari Syahrianto ini. Ya, harusnya iya ya. Paling tidak kekhawatiran pertama tentang personil sudah terjawab dengan pengumuman manajemennya yang siapa aja. Nah, Hmm, yang kemudian nanti kita harapkan kan eh, action mereka yang akan datang seperti apa, dan mudah-mudahan itu nggak terlalu lama lagi, karena kan sebentar lagi bank-bank besar ini akan RUPS dividen. Nah, ya, cashnya itu kan sebagian itu besar yang paling dinanti cukup juga ya. banyak yang masuk ke Danantara gitu. Nah, nanti dana-dana cash ini mau diapakan oleh Danantara, itu sangat diperhatikan benar nih oleh market. Hmm, baik. Nah ini ada pertanyaan lagi dari sahabat kabar bursa Pak Alfati dari Satria. Kemarin kan Pak Luhut bertemu dengan para investor lokal pasar modal. Apakah ini bisa membuat sentimen positif, Pak? Karena kan sebelumnya Pak Prabowo seakan-akan memberikan statement yang menganaktirikan IHSG seperti itu. Iya, eh, tentu apa namanya, pernyataan-pernyataan, eh, kita tahu kan Pak Luhut juga orang bursa lah ya, banyak perusahaan-perusahaan dia yang juga di bursa. Jadi Iya. dia tentu bisa berbicara dari hati ke hati sebagai sesama orang di bursa gitu ya. Nah, Hmm. tinggal seberapa meyakinkan, karena bagaimanapun kan kalau rugi ya rugi sendiri-sendiri gitu kan. Jadi Hmm. tetap akan sangat pelaku bursa ini, jika katakanlah
ada insight-insight atau ada gambaran-gambaran positif tentang apa yang akan terjadi, akan dilakukan oleh pemerintah gitu, mungkin itu bisa meredakan kekhawatiran. Tapi yang kita lihat kan yang jualan banyak ini kan juga asing ya. Nah, Iya. jadi yang perlu diyakinkan juga adalah investor asing gitu ya. Hmm, berarti sebenarnya dengan pengumuman dan nama-nama tokoh yang sudah diresmikan begitu oleh Danantara dan juga regulasi maupun stimulus yang diberikan pemerintah saat ini sebenarnya belum cukup gitu ya untuk bisa membalikan investor asing untuk kembali melirik pasar saham kita nih. Ya, paling tidak sedikit demi sedikit ada hal positif yang Hmm. mudah-mudahan mengurangi tekanan-tekanan ini dan nanti kalau kebijakan-kebijakannya sangat positif bisa membalikkan ya situasi ini. Berarti Yang kita memang harapkan. ini benar-benar dinantikan begitu ya sebenarnya kinerja dan juga program-program dari kebijakan pemerintah ini sendiri. Lantas kalau misalnya kita melihat nantinya setelah Lebaran tuh seperti apa sih level psikologis dari IHSG ini? Karena kan biasanya nih cenderungnya kalau menuju libur panjang Lebaran, apalagi dengan ditambah sentimen negatif seperti ini kan IHSG cenderung terus melemah begitu ya, Pak Al-Fatih. Kira-kira gimana? Ya, kalau saya lihat sih di sekitar 6.100 itu area-area yang cukup menarik ya untuk dibeli gitu ya. Hmm. Nah, karena tadi kan juga di pola-pola sejak tahun 2021 sana eh, dan itu paling tidak untuk jangka pendek menarik ya. Tapi di sisi lain juga beberapa emiten juga udah sangat menarik ya kalau kita bicara secara fundamental dan jangka panjang ya. Jadi opportunity-nya ada, jangan sampai kita ketinggalan, tapi tetap kita waspada ya. Bagi yang trading tentu batasi benar batas risikonya, gitu ya, kontrol risikonya. Oke, Pak Al-Fatih, ini ada sahabat kabar bursa lagi yang mau bertanya dari anak kampung ini. Tanya, Lebaran bursa libur panjang, baiknya kita hold atau kabur aja dulu? Ya, kalau kita melakukan transaksinya berdasarkan teknikal, ya nggak ada salahnya juga kita jual dulu ya. Tapi kalau Hmm, kita bicara fundamental, tentu kita lihat lagi apakah saham-saham yang kita beli ini memang fundamentalnya jangka panjangnya menarik apa tidak, masih menarik. Kalau memang masih menarik, ya kita nggak perlu buru-buru jual kan. Apalagi oke. kalau memang kita sudah membelinya di harga-harga yang margin of safety-nya cukup tinggi gitu ya. Jadi tentu kita harus lihat lagi strategi kita dan portfolio kita. Berarti saran terbaiknya apakah hold atau kabur aja dulu nih? Ya, tergantung anak kampung ini, teman kita ini, dia tradingnya seperti apa, saham yang dia punyai Hmm, seperti apa gitu ya, seperti itu. Saya nggak bisa menjawab harus ini atau itu, tapi kalau dia trading, sebaiknya tentu dijaga faktor resikonya. Kalau dia beli secara fundamental dan sahamnya dapat dibeli kemarin di margin of safety yang bagus, ya kenapa harus dijual gitu. oke, baik. Semoga terjawab ya. Pak Al-Fatih, kira-kira ini kan sebenarnya dengan adanya fluktuasi terkait juga Danantara, kebijakan-kebijakan pemerintah seperti itu, saham BUMN ini masih layak dilirik nggak sih untuk saat ini? Ya, beberapa saham sih sebenarnya apa namanya ada opportunity-nya ya. Mm-mm. Seperti misalnya Mandiri memang trennya lagi turun ya jangka menengahnya, tapi dia juga sudah mencapai level-level target penurunannya. Jadi Hmm. kalau dari Desember itu kan dia double top dan ini udah di daerah target dan juga kalau kita lihat tren lainnya sejak beberapa tahun terakhir ya mungkin dari tahun 2015 ini udah di daerah support juga ya. Jadi ini ada opportunity. Cuman memang kita harus cukup bersabar ya. Eh, Hmm. Peluangnya supportnya di sekitar 4.300-an, sedangkan resistance kuatnya di sekitar 5.000-an ya. Jadi mungkin range di situ yang perlu dilihat. Itu salah satunya. Kira-kira ada rekomendasi saham yang bisa punya peluang nih untuk dicicil mungkin? Ya, tadi contoh Bank Mandiri. Tapi kalau misalnya mau dilihat juga BCA ini udah cukup murah sekali dan juga di pola-pola yang ada kemungkinan dia mulai bergerak naik gitu ya. Hmm. Eh, dengan support batas risiko di 7950, jangka pendek resistance targetnya di
8375 sampai dengan 8575. Kemudian apa namanya, Astra juga. Astra Hmm. ini udah konsolidasi setelah penurunan sejak November, dan kalau kita lihat selama apa namanya dari setahun yang lalu ini kan daerah-daerah rendah juga ya support ya. Jadi Ya. ini juga kemungkinan juga bisa ya ada opportunity meskipun dengan kurs yang tinggi dan daya beli yang masih rendah, ya mungkin ini harus hati-hati juga ya untuk jangka pendek aja gitu ya. Hmm. Kemudian eh, Kalbe Farma juga dia tren turun sejak September tahun yang lalu, tapi ini dalam beberapa minggu ini volume transaksinya menguat ya. Eh, Kayaknya sih udah mulai ada yang kumpul-kumpul nih. Nah ini Hmm. supportnya di 1080, resistance-nya di 1160 sampai dengan 1200. Ya mungkin itulah sebagian yang bisa kita pahami. Pak Al-Fatih, boleh sedikit analisis Anda nggak terkait saham UP nih yang baru saja melantai di bursa? Kira-kira peluangnya seperti apa? Yupi. Nah, kalau kita lihat nih kan, kalau saham-saham secara teknikal ya, kalau saham-saham secara teknikal tuh kita biasanya ngelihatnya jangka pendek banget ya. Mm-mm. Nah, jangka pendek ini dia sekarang tadi dibuka di sekitar 2340, sempat naik di Ya. 2460, sekarang ini turun ya. Jadi Hmm. kelihatannya kita harus agak hati-hati karena trennya lagi turun. Nah, tren turunnya artinya apa? Artinya setiap kali ada kenaikan dan kita lihat kenaikannya udah nggak terlalu kuat, ya kita jual gitu ya. Dan ketika turun, apakah kita mau beli gitu ya? Nah, ini hati-hati karena turunnya dalam tren turun, bukan turun yang koreksi dalam tren naik ya. Jadi itu agak hati-hati. Sementara sih kelihatannya dijaga nih di 2170 ya. Artinya kalau mau trading jangka pendek ya mungkin di situ, tapi begitu turun di bawah 2170 ya harus keluar ya seperti itu. Berarti worth to buy untuk hari ini? Eh, Jangan dulu ya, karena trennya Hmm. turun sih ya. Trennya Oke. turun ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Al-Fatih atas rekomendasi dan analisisnya ini ya. Menarik sekali dan tentunya ini bisa sangat bermanfaat untuk sahabat kabar bursa dalam menentukan investasinya. Sehat selalu Pak Al-Fatih. Nanti kita bincang lagi Ya, ya. Oh ya, selamat terima mudik kasih. ya. Selamat Ya, Lebaran. kita sama. Ya, minal aidin. Sampai semua.